1804047. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah manusia dan biota laut. Yuk simak videonya agar teman-teman bisa menambah ilmu. Manusia dan biota laut memiliki hubungan yang erat, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Laut merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan kita, menyediakan berbagai jenis makanan, terutama ikan yang menjadi kebutuhan pokok, serta sebagai bahan baku industri banyak negara di dunia. Karena kaya akan nutrisi, selain ikan, terumbu karang, plankton, itu berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Namun, semakin banyak aktivitas manusia, akan semakin banyak biota laut yang terancam punah. Maka dari itu, penting untuk memahami keberadaan biota laut dan bagaimana upaya melestarikannya agar menjadi sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi yang akan mendatang. Pertama, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah terbentuknya laut dan siapa orang pertama yang mengarungi lautan. Usia laut hampir sama dengan bumi, yaitu diperkirakan sekitar 4, miliar tahun yang lalu. Ketika bumi pertama kali terbentuk, atmosfernya sangat panas dan banyak, serta gas uap air. Seiring suhu bumi menurun, uap air yang berada di atmosfer mendingin dan terkondensasi menjadi uap air yang jatuh menjadi hujan yang mengisi cekungan di permukaan bumi yang masih sangat sederhana, belum seperti laut yang sekarang kita kenal. Air yang mengisi cekungan tersebut mengalami siklus penguapan dan hujan yang berlangsung hingga sekarang. Bangsa Fenisia atau Ponian 1200 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, yang sekarang dikenal dengan Lebanon, merupakan bangsa pertama yang menjelajahi lautan. Sebagai pelopor utama dalam eksplorasi laut di dunia kuno, bangsa Fenisia adalah bangsa yang membuka jalur dan memetakan perdagangan jalur laut pada peradaban kuno. Apa aja sih yang hidup di dalam laut? Bagaimana kehidupan di bawah laut? Mungkin sangat banyak sekali pertanyaan yang muncul. Perlu diketahui, kehidupan di laut sangat beragam, mencakup berbagai spesies. Terdapat berbagai organisme yang hidup di berbagai zona, mulai dari zona pesisir hingga zona laut dalam. Dari plankton terkecil hingga mamalia laut terbesar. Setiap organisme pun saling bergantung satu sama lain dan memiliki perannya masing-masing. Terdapat kurang lebih 13.630 spesies ikan yang hidup di laut. Tidak hanya itu, laut juga rumah bagi non-ikan seperti alga, rumput laut, terumbu karang, kerang, udang, mangrove, dan padang lamun. Ini semua merupakan sumber hayati laut, kekayaan alam yang perlu kita lestarikan. Manfaat potensi atau fungsi biota laut bagi manusia. Sumber daya hayati laut adalah kekayaan alam yang tak ternilai dan memberikan banyak manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk pangan, jasa lingkungan, dan obat-obatan. Terkhususnya ikan yang telah menjadi bahan pangan bagi miliaran orang di dunia karena menjadi sumber protein yang mengandung banyak nutrisi dan omega 3. Selain itu, produk perikanan lain seperti udang, lobster, dan kepiting juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Biota laut juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Industri perikanan dan pariwisata berbasis laut yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Beberapa sektor ekonomi yang berasal dari biota laut antara lain ialah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan tentunya adalah pariwisata bahari. Karena semakin bervariasi biota laut yang berada di lingkungan tersebut, maka pariwisata akan semakin ramai. Permasalahan di biota laut yang sedang dihadapi negara kita pada saat ini adalah penangkapan ikan yang berlebihan atau yang dikenal dengan istilah overfishing. Overfishing sendiri merupakan masalah yang sangat besar karena jumlah ikan yang ditangkap melebihi kemampuan ekosistem laut untuk memulihkan populasi ikan tersebut secara alami. Penangkapan ikan memiliki dampak yang sangat luas bagi segi lingkungan maupun ekonomi. Dampak penangkapan ikan berlebihan terhadap ekosistem laut adalah semakin menurun dan beberapa spesies mungkin akan mengalami kepunahan karena memiliki waktu reproduksi yang lama, tidak berkembang biak dengan cepat, dan tidak hanya ikan tetapi juga organisme laut lainnya seperti udang, gurita, dan cumi merupakan salah satu bagian penting dari rangkai makanan laut. Maka ekosistem laut akan
terganggu. Cara penangkapan ikan juga berpengaruh pada ekosistem laut seperti terumbu karang dan organisme laut lainnya. Sebagai mahasiswa kelautan, kita tentu memiliki peran dan dapat berkontribusi aktif dalam membantu mengatasi masalah overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan tersebut. Yang bisa kita lakukan seperti upaya konservasi ekosistem laut yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup biota laut, membuat program-program untuk memulihkan dan juga dapat membantu meningkatkan keragaman biota laut, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat bagian pesisir mengenai pentingnya kelestarian laut untuk mendukung upaya menjadi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang mendatang. Mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pengembangan aquaculture yang berkelanjutan agar dapat mengurangi tekanan terhadap perikanan liar yang memiliki permintaan tinggi di pasar namun susah untuk didapatkan di habitat liarnya. Mungkin hanya sebatas ini cerita dari saya tentang sejarah manusia dan biota laut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.